Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game Week 30 udah selesai dan pastinya kayaknya seru banget ya. Kemarin Game Week yang bisa gue bilang mendebarkan ya untuk pertandingan Liverpool kemarin, penutup Game Week 30 yang sungguh-sungguh sangat manis ya. Karena ini seru banget tuh pertandingan dan juga gue bisa bilang adalah pertandingan of the year ya untuk di musim ini. Gila banget. Dan sekarang saatnya gue mau tim review singkat dan juga sekaligus kayaknya gue akan meramu dan meracik untuk rencana gue untuk langsung bench boost di game week 34 nanti. Dan tentunya ada langkah-langkahnya ya untuk di beberapa game week ke depan. Kayaknya perlu gue atur untuk transfernya. Dan untuk itu langsung aja kita akan bahas untuk video kali ini. Dan dimana sekaligus untuk nunggu sahur ya. Sekarang jam 2:30. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke video. Let's go. Oke, untuk game week 30 kemarin gue mendapatkan 59 poin ya, yang dimana safety score-nya ada di angka 59 juga. Dan artinya ini adalah game week kedua gue ya untuk bisa sama persis dengan safety score gue kemarin di game week 20-an kalau nggak salah sih ingat gue. Dan sekarang gue menempatkan posisi yang sama gitu. Dan itu artinya gue panah hijau tipis banget di sini dari 184 ribuan untuk overall rank-nya ke angka 180 ribuan sekarang. Dan lumayan peningkatan yang cukup oke harusnya dari 4000 rank ya. Yang dimana sayangnya memang ada beberapa potensi poin yang hilang ya. Di antara lain ada Muhammad Salah ya, yang harusnya bisa at least kalau nyetakin gol tuh di penalti kemarin itu bisa mencetak 12 poin ya. 2 gol 5 kali 2 10 tambah menit bermain 2 poin. 12 poin hilang begitu saja ya dari hasil gagalnya penalti Muhammad Salah. Dan itu tentunya sangat disayangkan banget. Artinya Muhammad Salah dari 2 titik putih penalti dia di 2 penalti terakhir dia gagal mencetak 1 gol pun. Dan itu artinya menjadi pertanyaan, apakah Muhammad Salah akan terus menjadi goal getter di Liverpool untuk bisa menendang penalti? Karena lawan Bournemouth terakhir bisa gue lihat gagal mencetak gol dari penalti dan sekarang gagal lagi mencetak gol dari penalti. Jadi tentunya perlu dilihat nih untuk Salah gimana perkembangannya di latihan bersama Liverpool di beberapa game ke depan. Dan di sini ada Kane juga yang cukup oke dengan 9 poin, 1 gol dia yang membawa kemenangan ya terhadap Spurs ya dari Brighton, yang dimana ini memang pertandingan bisa gue bilang cukup oke banget ya, karena Brighton bermain dengan performa yang cukup bagus banget bisa gue lihat kemarin, bahkan bisa gue bilang lebih bagus dari Spurs ya. Dan Mitoma juga di babak kedua bisa gue lihat harusnya bisa dapat penalti ya, karena dia dijegal gitu loh, diinjek kakinya, tapi sayangnya memang ada kesalahan dari VAR yang sebenarnya juga diakui ya oleh federasi ya kalau nggak salah, dari perangkat pertandingan yang menyebutkan bahwa memang itu harusnya penalti dan mungkin akan ada disanksi gitu dari petugas VAR-nya, mungkin gue nggak tahu. Tapi sayangnya memang Brighton kembali gagal gitu untuk bisa meraih poin kemarin. Dan itu harusnya Mitoma bisa mencetak poin ya dari situ ya. Dan itu artinya juga sebenarnya bisa kembali menambah poin gua gitu ya di overall rank. Jadi tentunya harus puas dengan 2 poin aja untuk Mitoma. Dan selanjutnya ada Trippier juga yang hanya 2 poin. Lalu selanjutnya ada Iversen gua yang memang cukup oke untuk bisa gue masukin di sini ya dengan 4 poin, yang dimana ini saves-nya 6. Dan ini juga bisa gue lihat kemarin emang save-nya banyak banget Iversen ya. Dan ini mengingatkan gue gitu dengan kiper dari Sheffield United di 2 musim yang lalu, yaitu Henderson. Jadi Iversen cukup puas gue dengan performanya. Dan selanjutnya ada Haaland juga ya. Ini adalah salah satu pilihan kapten yang cukup krusial yang bisa gua syukuri ya untuk di game kemarin. 24 poin, 12 poin yang dimana mencetak 2 gol. Dan ini juga sebenarnya hanya bermain di 70 menit ya, 68 menit. Dan dimana di menit 74 atau 72 pemain penggantinya ini mendapatkan titik putih penalti, yaitu Alvarez. Yang dimana sebenarnya kalau emang Haaland masih main di menit itu, harusnya Haaland yang mencetak gol dari titik putih penalti dan bisa hat-trick ya. Tapi sayangnya memang hanya harus puas dengan 68 menit dan ditarik oleh Pep Guardiola. Dan Haaland juga gue cukup puas lah untuk penampilan dia untuk 24 poin kali ini. Cukup bisa mengangkat tim gue gitu dari overall rank. Cukup happy gue bisa ngeliat Haaland di sini. Dan Tuni juga 4 poin yang dimana lagi-lagi gagal mencetak titik putih penalti. Ini adalah kegagalan Tuni setelah 5 tahun selalu gol gitu dari titik putih penalti. Jadi Tuni memang lagi bala aja kemarin dan bener aja dia mendapatkan 2 titik putih penalti ya. Setelah gagal di kesempatan pertama, dia mencetak gol di kesempatan kedua. Mantap, Tuni 4 poin. Dan Henry ya 5 poin di bench gue, sayang banget memang. Tapi memang melihat dari pilihan yang kemarin bisa gue pilih ya, Pinnock memang gue pilih karena memang jasa-jasa dia cukup oke untuk tim gue, karena berhasil mencetak 2 gol sejauh ini dan selalu ada di line up gue.
dan sekarang memang Henry yang cukup oke. Dan ini memang pilihan bench headache yang gue punya ya, antara dua pemain ini ya, Pinnock dan Henry. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat gue ya untuk di game week kali ini. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat ya untuk rencana transfer plan gue ya, karena perlu direncanakan dengan matang ya di game week 34 untuk bisa gue bench boost, karena tentunya gue nggak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang nggak bisa main gitu, bench mati ya untuk di game week 34. Jadi harus gue maksimalkan, itu artinya gue harus susun rencana dari sekarang. Dan di sini gue menggunakan toolsnya dari livefpl.net ya, karena di sini ada tools transfer planner ya, yang dimana ini nggak dimiliki oleh FPL official, dan ini cukup membantu kita nih untuk bisa ramu-ramu tim gitu. Dimana kadang-kadang kan untuk bisa transfer pemain kita lupa ya memasukin pemain siapa di game week berapa gitu. Jadi di sini bisa di save. Dimana di sini di game week 31 rencana gue memasukkan Zinchenko di game week besok, yang dimana nggak harus Zinchenko sebenarnya, tapi gue mau ambil back dari Arsenal dan juga back yang memiliki kepemilikan yang tinggi untuk bisa menjaga overall rank gue tentunya. Dan di sini pilihannya jatuh kepada Zinchenko sejauh ini, yang dimana sebenarnya sebelumnya gue melihat memang untuk back dari Arsenal ini untuk kepemilikan yang paling tinggi ya itu ada Saliba, tapi memang Saliba ini merah ya, bisa gue lihat ya, masalah injury dan unknown return date juga. Dan di sini yang paling dekat ada Gabriel, sebenarnya Gabriel dari Arsenal dengan 16% dan selalu main, jadi aman juga sebenarnya. Dan di bawah itu selanjutnya ada White dan Zinchenko. Zinchenko pilihan ketiga terbanyak sebenarnya dari segi kepemilikan, dan mungkin itu akan gue jadi pertimbangkan lagi ya untuk di beberapa hari ke depan menjelang deadline, apakah mau pakai Gabriel, mau pakai White atau Zinchenko. Tapi terlepas dari itu, ini sebenarnya hanya jadi caretaker gue di beberapa game week ke depan, dan mungkin Zinchenko akan gue pakai di 2 game week ke depan aja, karena nanti setelah itu gue akan ganti lagi ke Luke Shaw, dimana Luke Shaw ini akan gue pakai pasca game week 32, karena di game week 32 MU akan blank game week, dan di game week 34 nya akan double game week, dan mungkin akan gue maksimalkan untuk Luke Shaw bisa gue pakai dan gue ganti dari Zinchenko. Dan selanjutnya kita lihat di game week 31 ini nggak banyak perubahan lainnya, dimana pemain bench gue ada Henry, Ricardo, Bailey, dan Iversen, dan kiper gue pakai Steele karena memang pertimbangannya Iversen lawan Man City yang cukup berat harusnya dibanding Steele yang lawan Chelsea yang sedang memang lagi mencari kembali jati dirinya ya di bawah kepemimpinan pelatih barunya Lampard. Dan tentunya Steele harusnya bisa menjadi potensi yang lebih oke dibanding Iversen. Dan di game week 32 gue mau transfer in, oh enggak ya, di game week 32 gue save transfer di sini, bisa gue lihat karena gue nggak memasukkan pemain baru ya, bisa gue lihat di sini ya masih sama semua. Dan di sini ada 4 pemain gue yang bench ini blank ya, ada Steele, Rahalan, Mitoma, dan juga Rashford. 4-4-nya ini nggak bisa main karena memang blank game week, dan tetap gue pertahankan karena memang akan gue mau maksimalkan nanti di game week 34 double game week Brighton, City, dan MU. Dan selanjutnya di game week 33-nya gue kayaknya akan transfer, tapi gue lupa transfer siapa di sini. Di game week 33 gue transfer in Luke Shaw, dimana Luke Shaw udah gue mulai transfer in di game week 33 ya, menggantikan Zinchenko. Dan di sini artinya udah mulai gue kumpulin nih untuk pemain-pemain yang memang akan double game week ya. Dan dari kiper Steele, Trippier, Shaw, Ricardo, Rashford, Saka, Salah, Mitoma, Tuni, Kane, Haaland, dan pemain penggantinya ada Iversen, Bailey, Pinnock, dan Henry. Mungkin Iversen yang akan main ya, atau Steele, masih gue belum putuskan. Dan di game week 34-nya yaitu the final game week untuk bisa gua bench boost, di sini gua memiliki 2 transfer artinya, dan ini gue memasukkan nama-nama baru yaitu adalah Mahrez dan juga March. Jadi 2 pemain baru gue ini Mahrez dan March yang bisa gue maksimalkan karena memang dia double game week dan juga memiliki fixture yang cukup oke, dan juga sekaligus dia memiliki performa yang cukup bagus sejauh ini ya sampai game week 30. Yang dimana pilihannya mungkin antara Mahrez atau Grealish, gue juga belum memutuskan juga antara 2 nama itu, dan harganya juga nggak beda jauh banget ya, dan gue artinya masih cukup capable lah untuk dari segi budget untuk bisa memasukkan 2 nama ini antara Mahrez atau mungkin Grealish. Gue lihat lagi di beberapa game week ke depan. Dan berikut kurang lebih untuk rencana gue sampai game week 34, dan ini rencananya gue akan bench boost ya Iversen, March, Pinnock, dan Henry. Dan ya kayaknya berikut untuk video kali ini tim review singkat sekaligus rencana transfer gue sampai di game week 34 nanti, yang dimana semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week 30 ini. Dan ya kayaknya itu aja, nanti akan ada video lagi mungkin di hari Kamis atau hari Jumat ya menjelang deadline game week 31. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini, yang dimana sebentar lagi sahur ya, udah jam 3 kurang di sini. Dan ya thank you yang udah nonton, thank you yang udah nemenin menjelang sahur kali ini, dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.